Kebetulan saya lihat ini barang bagus, datang ke kota Madinah. Saya pikir ini bagus sekali kalau saya hadiahkan kepada engkau, tapi saya nggak punya uang. Jadi saya ambil dulu ngutang, saat dia nagih, ya saya suruh dia tagih kepada kamu. Panggung, nama asli saya Muhammad Rizky Rakelna, Habib. Siapa tahu kalau sempat disebut di doanya Habib nanti ya. Pekerjaan saya adalah seorang komedian, jadi saya senang sekali membuat orang tertawa, dan mungkin kalau orang-orang melihat saya senang bercanda. Tapi kadang saya takut gitu, Bib. Jangan-jangan apa yang saya lakukan dianggap main-main di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara seorang komedian menjaga niat dan batas agar humor yang disampaikan tetap bernilai baik dan tidak menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, Habib. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Yakunu dzalika bi islah niyyati awalan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada engkau, saudara Rigan. Yang pertama adalah langkah pertama memperbaiki niat kita terlebih dahulu. Wa huwa idkhalu sururi ala qulubil mu'minin. Pertama, niatnya adalah menyenangkan hati kaum mukminin, menggembirakan mereka. Wa ikhrajuhum min ad-dhiqi wal karb. Membuat mereka itu keluar dari kesedihan dan juga sumpah stres mereka. Wa thaniyan bi an yakuna idhakuhum bima la ma'siyata fihi, bima la sabba wa la shatma wa la kadhiba fihi. Begitu juga menggembirakan mereka itu dengan di dalamnya tidak ada konten yang mengandung cacian, makian atau hal-hal yang menyinggung. Wa thalith an yudkhila fil idhaki نور التقريب إلى الله والدعوة إلى الله تعالى، فذلك ممكن من حيث أن يختار في الإضحاك شيء يشير إلى ترفع عن سوء أو إلى تمسك بخير أو إلى تذكر بالمصير. Dan hendaknya yang ketiga itu apabila bisa memasukkan di dalam konten komedi tersebut dikemas dengan kemasan di dalam itu ada cahaya Allah Subhanahu wa taala yang tersirat di dalam membuat orang makin dekat kepada Allah Ta'ala, ataupun membuat orang meninggalkan daripada keburukan atau hal-hal yang buruk, disusupkan dengan hal-hal yang demikian. Di dalam konten yang dia lakukan dimasukkan hal-hal yang demikian, dan itu bukanlah hal yang sulit. وكان في الصحابة من يكون فكاهيا ومضحكا للجلساء. Dulu di kalangan para sahabat Rasulullah ada juga orang yang sifatnya jenaka dan menggembirakan para sahabat. ومنهم سيدنا نعيمان. Di antaranya itu seperti Sayyidina Nuaiman, sahabat Rasul. وكان يضحك منه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. Dia bahkan sampai bisa membuat Rasulullah sampai tertawa di banyak situasi. وكان إذا رأى شيئا جاء من البادية من الفاكهة والثمر يشتريه دينا ويأتي به إلى رسول الله. Dahulu beliau itu apabila Madinah kedatangan daripada buah-buahan yang sedap, yang nikmat, maka beliau beli, tetapi masih ngutang belinya itu, terus dia bawa, dia hadiahkan kepada Rasulullah apa yang dia beli secara ngutang. ويقول هذا لك هدية يا رسول الله. Kemudian dia berikan kepada Rasulullah dan dia bilang ini hadiah untukmu wahai Rasulullah. فإذا جاء صاحب الدين يتقاضاه حمله إلى عند النبي قال أعط هذا حقه يا رسول الله. Apabila yang punya barang datang menuntut bayaran daripada Nuaiman, maka dibawa, oh siap, dibawa ke hadapan Rasulullah. Nah ini dia barangnya, ada sama dia, disuruh Rasulullah membayar. قال أليس قلت هدية؟ Maka Nabi bilang, kan kamu bilang ini hadiah buat saya. قال دخلت إلى البلد أحببت أن تطعمها فاشتريتها دين ولا نعطيه حقه فيعطيه حقه ويتبسم صلى الله عليه وسلم. Kebetulan saya lihat ini barang bagus, datang ke kota Madinah. Saya pikir ini bagus sekali kalau saya hadiahkan kepada engkau, tapi saya nggak punya uang. Jadi saya ambil dulu ngutang, saat dia nagih, ya saya suruh dia tagih kepada kamu. وكان عدد منهم وكان في إضحاكهم ذلك أيضا شيء من إدخال السرور على القلوب. Dan ada daripada momen-momen beliau itu memberikan kegembiraan, membuat orang lain tertawa, untuk menyenangkan hati manusia.
بل وكان بنفسه صلى الله عليه وسلم يمازح الصحب وقت المزح معتدل من غير إيذاء ولا كذب. Bahkan Rasulullah pernah juga di dalam beberapa situasi beliau sendiri yang bercanda dengan para sahabat tetapi dengan candaan yang santun dan juga terukur. جاءه رجل فقال يا رسول الله أحملني أي أريد الخروج معك في الجهاد فاجعل لي جملا فقال نحملك على ابن الناقة. Maka Rasul ketika bercanda pun juga dengan jujur. Kemudian ada satu orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong bawa saya, ajak saya di dalam perjalanan jihad tapi saya nggak punya kendaraan. Maka Rasul bilang, saya akan bawa engkau, saya berikan kamu kendaraan, tapi kendaraannya berupa anaknya unta. فظن أنه يعطيه قعودا صغيرا. Dia menyangka kalau yang akan diberi adalah ya anak unta yang masih kecil, bagaimana bisa memikul saya? قال يا رسول الله وما يغني عني ابن الناقة ما أصنع بابن الناقة. Maka dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya naik anak unta mana bisa, anak unta nggak bisa memikul saya, nggak bisa saya tunggangi. فقال له هل يلد الإبل إلا النوق إذا أعطيناك الجمل كبير أليس ابن ناقة؟ Maka Rasul menjawab, loh bukankah setiap unta itu adalah anak dari seekor unta juga, anak dari seekor unta betina. Jadi unta dewasa pun juga dia sebenarnya anak daripada unta. وجاءتهم امرأة مرة فقالت إن زوجي يقول كذا وكذا. Ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya berkata nitip pesan ini dan itu. فقال زوجك الذي بعينيه بياض. Maka Nabi bilang, oh suami kamu yang matanya putih itu ya? قالت له يا رسول الله ما بعيني زوجي من بياض. Maka wanita itu bilang, ya Rasulullah, suami saya normal, matanya enggak putih. قال بلى. قالت أنا أعرف زوجي ما في عينيه بياض. Nabi bilang, iya mata suami kamu putih. Bilang, saya tahu suami saya matanya enggak putih. قال هل من إنسان ليس في عينيه بياض؟ Nabi nanya, memang ada manusia yang matanya enggak ada putihnya? أنا ما عنيت بياض سواد من العين البياض الذي حوالي العين. Artinya itu mata manusia pasti ada putihnya, enggak mungkin putih semua matanya ataupun enggak ada putihnya sama sekali.